Tidak masuk akal ketika penyakitnya itu disebabkan virus, sedangkan kita mengonsumsi antibiotik yang justru untuk membunuh bakteri. Kerokan di tubuh hanya merelaksasi dan memberikan rasa hangat, tapi itu cuma rasa saja, sensasi aja, bukan yang Yang menyebabkan radang itu adalah zat yang ada di cairan esnya tersebut. Esnya itu banyak gulanya, itu bisa bikin radang. Antibiotik bisa menimbulkan flu. Berarti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, jangan lupa menyaksikan podcast kita. Podcastnya anak kedokteran. Yes. Oke, para pemirsa semuanya, di tengah gempuran informasi yang sangat banyak, akhirnya kita tidak bisa memilih mana informasi kesehatan yang layak. Nah, karena banyak sekali mitos-mitos dan juga yang beredar di masyarakat kita tanpa tanpa sumber yang valid seperti itu. Oke, kita kali ini akan membahas tentang mitos dan juga fakta yang beredar di tengah masyarakat kita. Oke, tapi sebelum itu para pemirsa semuanya, alhamdulillah telah hadir 3 narasumber dari anak-anak kedokteran FK Unisa Yogyakarta. Oke, kita kenalan dulu ya para pemirsa semuanya, karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Kita harus kenalan dulu biar sayang. Oke, oke. Kita kenalan dulu nih. Dari yang kanan dulu atau yang kiri dulu nih? Kanan dulu sih ya. Bisa kenalkan namanya siapa, dari mana, nama panggilannya siapa? Oh iya, tambah lagi mahasiswa semester berapa? Oke, kenalkan semuanya. Nama saya Muhammad Sayyid Negara. Saya dipanggil biasanya Abdan. Saya berasal dari Blok. Saya mahasiswa kedokteran dosen 4. Mahasiswa terus sebelah namanya Mas Hamdan. Nah, ingat pemirsa, namanya Mas Hamdan ya. Selanjutnya sebelah kiri saya. Halo teman-teman, perkenalan, nama saya Arif Hendrianto, biasa dipanggil Arif. Saya berasal dari Sleman. Asal dari Sleman. Warlock ya Mas ya. Warlock. Kamu panjenengan iku warlock. Selanjutnya dari sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Riko Firman Rashid, biasa dipanggil Riko. Asal saya dari Karanganyar. Asal dari Karanganyar. Warlock dan ke utara sedikit. Oke, dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai barat, alhamdulillah ada ya semuanya. Oke, para pemirsa semuanya, kali ini kita akan membahas terkait mitos dan fakta yang beredar di masyarakat kita nih. Oke, kita memasuki mitos yang pertama, mitos atau fakta. Antibiotik bisa menyembuhkan flu. Wah, nah seringkali ini muncul di masyarakat kita. Aku flu, aku batuk. Wah, ngombe antibiotik baik biar sembuh. Nah, kita akan berbicara mengenai ini. Sebenarnya benar gak sih informasi ini, antibiotik ini bisa menyembuhkan flu? Gimana nih pendapat dari Mas Hamdan? Oke, baik. Kita bedah dulu ya satu-satu. Oke. Flu itu pada umumnya itu disebabkan oleh virus. Ya, sedangkan obat antibiotik itu fungsinya untuk membunuh bakteri. Jadi tidak masuk akal ketika penyakitnya itu disebabkan virus, flu itu disebabkan virus, sedangkan kita mengonsumsi obat yang antibiotik yang justru untuk membunuh bakteri. Jadi mitos ya sebenarnya. Bahwasanya flu itu bisa menyembuhkan, antibiotik bisa menyembuhkan flu. Di sana ya dalam bakat ini. Oke. Berarti penggunaan antibiotik itu tidak boleh sembarang ya Mas ya? Benar. Soalnya ketika mengonsumsi antibiotik secara berlebihan dan tidak tepat, itu bisa menyebabkan namanya resistensi antibiotik. Resistensi. Oke, baik. Kekebalan terhadap antibiotik. Oke, sudah terjawab pemirsa semuanya. Berarti apa? Mitos. Oke, kita masuk ke mitos atau fakta yang kedua. Minum es bisa menyebabkan radang tenggorokan. Karena saya sama orang tua saya di waktu kecil ingat banget. Weh, jangan minum
es, kok radang, kok batuk, nanti radang, nanti batuk kayak gitu. Nah, apakah benar nih karena ini yang sudah menyebar di masyarakat itu sebenarnya iya nggak sih minum pasti bisa menyebabkan radang gitu? Oke, Mas Arif bisa menjawab ini. Baik, menurut saya ini mungkin salah pahaman di masyarakat. Mungkin karena sebenarnya kalau minum es itu yang bikin radang tenggorokan itu bisa kalau esnya ada kontaminasi mikroorganisme, kemudian itu bisa bikin radang tenggorokan. Hmm. Kemudian untuk beberapa orang ada yang sensitif pada air dingin. Sebenarnya itu tidak bikin radang tenggorokan, mungkin hanya sensasi kayak seperti radang tenggorokan. Hmm. Kemudian untuk minuman es seperti yang manis, ada manis gulanya, itu juga bisa bikin radang tenggorokan. Gitu. Oh, bisa diperhatikan ya. Oke oke. Berarti yang menyebabkan radang itu adalah zat yang ada di cairan esnya Bisa, tersebut. ya bisa kalau esnya itu banyak gulanya, Hmm. itu bisa bikin radang. Kemudian kalau airnya kotor, ada kontaminasi bakteri, mikroorganisme itu, ya bisa bikin radang. Berarti ini karena suhunya ya, Mas. Sesuai karena suhunya. Air panas pun bisa ya. Bisa. Air biasa tuh bisa ya, karena dari tadi Anda jelaskan. Oke, berarti apa pemirsa semuanya? Oke, kembali lagi ya semuanya. Bahwasanya yang menyebabkan tadi sudah dijelaskan sama Mas Arif gitu ya. Jadi udah menambah ilmunya nih. Oke, kita masukin mitos atau fakta yang ketiga. Bahwasanya kerokan itu bisa mengeluarkan angin dari dalam tubuh. Karena orang Indonesia ya, badan riges, badan pegel-pegel, badan meriang, nggak enak badan. Tolonglah kerokin lah biar cepet sembuh lah kayak gitu. Nah, apakah benar itu ya? Moga bisa dijawab Mas Rito. Oke, jadi apakah benar bisa menyembuhkan kerokan? Jadi segini guys, eh kerokan itu itu sebenarnya itu bisa efeknya itu hanya merelaksasi dan memberikan rasa hangat. Jadi ketika badan kita greges, badan kita masuk angin, terus meriang. Nah, kenapa orang-orang tuh pada pengen minta dikerok? Karena rasa sensasinya itu, sensasi hangat, sensasi eh, nyaman, itu bisa eh, meringankan gejala. Tapi itu cuma rasa saja, sensasi aja, bukan menyembuhkan. Oh, pakai paham. Berarti itu, oh saya pernah belajar juga Mas apa bahwasanya kalau di kerongkongan itu kan a- ada terjadi pelebaran pembuluh darah kecil yang di situ. Nah, akhirnya itu menyebabkan rasa nyaman. Tapi tidak hanya kondisi penyakitnya, seperti panas demam kayak gitu. Oh, oke. Berarti sebenarnya kerongkongan itu boleh saja ya Mas ya, Ya, asalkan tidak berlebihan dan juga bukan sebagai pengganti untuk pemeriksaan medis. iya. Nah, oke. Berarti jawabannya adalah mitos. Oke. Kita memasuki mitos atau fakta yang keempat. Nah, ini sering terjadi nih. Kalau lu nggak diberikan kopi atau odol itu bisa cepat sembuh kayak gitu. Karena kayak gitu. Karena masih banyak masyarakat yang misalnya apa kepencelas bendung apa ada kegores pisau atau masukan apa gitu dari luka dikasih kopi maupun odol itu biar cepat sembuh bahkan ada yang masuk mentega waduh mentega itu gimana tuh. Nah, bagaimana pendapatnya? Nah, gimana menurut Mas Hamdan? Baik, namanya luka itu kan suatu kulit yang terbuka ya, dimana bisa masuknya mikroorganisme seperti kuman-kuman itu masuk ke dalam pembuluh darah itu dengan mudah. Eh, dengan pakainya kopi sama odol ini nggak bisa mengurangi atau bisa menutupi masuknya kuman ke dalam pembuluh darah, melainkan
bisa menyebabkan efek infeksi, sehingga bisa memicu perburukan pada luka tersebut. Sebaiknya dari yang aku pelajari, luka yang terbuka itu penanganan pertamanya itu diberikan air ngalir. Jadi seperti air keran itu diberikan, dialiri, lukanya dialiri sehingga seperti pasir atau kuman itu bisa mengalir putih airnya. Setelah itu ditutup. Jadi mitos. Nah, berarti pakai betadine itu nggak apa-apa ya Mas ya? Kalau pakai betadine nggak apa-apa. Soalnya itu antiseptik. Bisa. Berarti intinya kita jangan salah menggunakan asal bahan-bahan yang ada di rumah tangga kayak gitu. Iya. Alat-alat dapur apalagi luka dikasih cuka gitu. Nah, apa udah hati. Perih ya. Walaupun bisa sembuh rumah ya tadi. Jangan. Jangan, jangan kasih cuka gitu. Oke, jawabannya adalah apa para pemirsa semuanya? Oke, kita masuk ini fakta yang selanjutnya kelima, bahwa ini sering terjadi nih guys, bahwasannya begadang itu bisa digantikan dengan tidur siang. Nah itu kebiasaan banget bagi kita mahasiswa, mahasiswa kedokteran, medicine. Nah, jadi kan mahasiswa tuh kan belajar sampai dini hari, habis itu tidur siang biar jatah tidur malamnya tergantikan kayak gitu. Nah, apakah benar kayak gitu? Bisa dijawab Mas Arif? Ya, menurut saya itu mitos ya. Oke. Karena tidur siang itu sebenarnya nggak bisa ngalihin tidur malam. Karena tidur malam itu banyak peran pentingnya, yaitu yang pertama di peningkatan imun, kemudian yang kedua yaitu mengatur agar ruang. Jadi jangan mengganti tidur malam dengan tidur siang, karena sebenarnya manfaatnya berbeda. Kemudian kalau mau tidur siang itu bisa tidurnya 20 sampai 30 menit saja. Oke, benar sekali, ini merupakan suatu hal yang harus diketahui oleh mahasiswa ya, karena ini penting. Rupanya ada beberapa siklus yang terjadi saat kita tidur siang maupun tidur malam begitu ya. Berarti jawabannya apa Mas Arya? Mitos. Jadi ya, teman-teman, saya yakin teman-teman melihat video ini sudah menambah wawasan dan juga keilmuan tentang kesehatan gitu ya. Oke, kita masuk di mitos atau fakta yang keenam. Semakin banyak minum vitamin semakin sehat. Wah, ini sering banget terjadi ya. Banyak orang tuh mengkonsumsi vitamin yang banyak tuh, dengan jumlah yang banyak tuh bisa membuat tubuh semakin sehat. Apakah benar demikian dari kita? Mungkin bisa dijawab Mas Rino. Oke, jadi mitos tentang minum vitamin makin banyak makin sehat itu sebenarnya nggak selalu benar. Jadi emang baik vitamin buat tubuh, tapi jika kita konsumsi berlebihan atau melebihi takaran atau dosis, itu bisa menyebabkan efek samping, bahkan bisa bikin kita keracunan, terutama vitamin A, D, E, dan K. Jadi mungkin kita lebih menjaga kebutuhan vitamin itu bisa dari makan makanan bergizi, terus mengkonsumsi suplemen tapi dengan anjuran dokter atau tenaga kesehatan. Jadi harusnya digunakan sesuai dengan kebutuhan kita yang dan konsumsinya nggak boleh banyak-banyak. Misalnya lagi berges lagi apa, saya pengen sehat banget nih, 10 vitamin A, D, E, K, 10 enggak langsung kayak gitu ya. Tidak boleh ya Mas, gitu. Ada takarannya. Intinya segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik gitu. Gunakan dengan bijak. Habis itu gunakan sesuai dengan kebutuhannya, dan juga jangan lupa diiringi dengan kesehatan, pola hidup sehat kayak gitu. Oke, selanjutnya. Baik, teman-teman semuanya, dari pembahasan ini kita belajar bahwasannya tidak semua informasi kesehatan yang beredar merupakan sebuah fakta. Jadi sebelum mempercayai suatu informasi, pastikan dulu sumbernya berasal dari tenaga kesehatan ataupun lembaga kesehatan yang terpercaya para pemirsa semuanya. Oke, mungkin
itu saja. Alhamdulillah pertemuan kali ini pertemuan singkat akan tetapi sangat bermakna buat kita semuanya. Eh, Pesan saya terhadap para pemirsa yang melihat adalah carilah informasi yang valid dan dari sumber yang terpercaya seperti itu. Oke, mungkin ada para narasumber-narasumber pada siang hari ini dimohon untuk bisa memberikan sebuah segelintir kata-kata yang bisa untuk disampaikan pada para pemirsa di rumah ya atau pemirsa yang melihat. Oke, baik. Pesan saya untuk masyarakat di luar sana, semoga masyarakat di luar sana itu bisa bijak dalam memilih informasi yang mana hoax dan yang mana fakta. Oke, mungkin Mas Arif bisa memberikan sepatah dua kata. Ya, jadi pesan dari saya untuk teman-teman semuanya, jangan mudah mempercayai informasi yang beredar di internet. Informasi viral gitu, itu harus dicari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Jangan malah informasi sama mentah-mentah. Oke. Dari Mas Riko mungkin Tetap jaga kesehatan, jaga pola hidup sehat, kemudian jangan ragu buat konsultasi ke fasilitas kesehatan. nah itu para pemirsa semuanya jangan lupa ilmu-ilmu yang sudah kita berikan, kita sampaikan, kita belajar bersama. Intinya tetap bijak dalam memilih informasi tentang kesehatan. Saya yakin orang-orang Indonesia itu adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar semuanya pasti bisa memilih informasi kesehatan dan tenaga kesehatan yang terpercaya seperti itu. Oke, terima kasih para pemirsa semuanya sudah menyaksikan podcast pada siang hari ini. Terima kasih saya Indarsyah Kundaha Pradoksuma selaku moderator. Izin pamit undur diri. Terima kasih. Jangan lupa untuk membagikan podcast ini kepada teman dekat, kepada keluarga maupun ke halayak yang lainnya. Tetap memberikan informasi yang benar dan juga informasi kesehatan yang benar. Oke, seperti itu. Terima kasih. Saya akhiri. Terima kasih para pemirsa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.